Selamat datang di channel Gibson Mairing. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuktikan suatu himpunan tertentu adalah grup. Contohnya adalah buktikan himpunan bilangan rasional dalam bentuk yang paling sederhana dengan penyebut bilangan ganjil dengan operasi penjumlahan adalah grup. Yang perlu kita notice di sini adalah frase bentuk yang paling sederhana, bilangan rasional dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh bentuk yang paling sederhana itu 2/3 karena nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan tertentu, atau bentuk yang paling sederhana itu kalau FPB-nya antara pembilang dan penyebut adalah 1. Contoh 2/3 itu bentuk yang paling sederhana. Kenapa? Karena FPB dari pembilang dan penyebutnya 2 dan 3 sama dengan 1. Bagaimana kalau 6 dan 6/9? 6/9 kita tahu FPB-nya itu 6 dan 9, FPB-nya itu 3. Sehingga bentuk paling sederhana dari 6/9, 6/9 itu bukan bentuk paling sederhana. Bentuk sederhananya kalau kita bagi dengan FPB-nya. Pembilang kita bagi FPB, penyebut kita bagi FPB, 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu 3. Sehingga 6/9 bentuk yang paling sederhana 2/3. Jadi bentuk yang paling sederhana kita dapat notasikan dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya sama dengan 1. Sebelum kita membuktikan 4 sifat dari grup, ketertutupan, asosiatif, identitas, dan inverse, kita harus bisa menyatakan himpunan tersebut dalam notasi himpunan. Mengapa itu penting? Agar ketika kita mengambil sembarang dari anggota-anggota himpunan yang termuat dalam masalah, kita dengan tepat mengambilnya karena kita sadar bagaimana notasi dari himpunan tersebut. Jadi kita misalkan himpunan tersebut dengan A, bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. B bilangan ganjil seperti pada masalah penyebutnya bilangan ganjil, dan bentuk paling sederhana FPB dari si pembilang A dan penyebut B sama dengan 1. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa A dengan operasi penjumlahan tadi adalah grup. Untuk itu kita membuktikan apakah A tadi memiliki sifat tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Nah, untuk sifat tertutup, maka kita perlu mengambil sebarang 2 anggota dari A, kita operasikan. Kalau hasil operasinya ada di himpunan A, maka A tadi memiliki sifat tertutup. Kalau hasilnya tidak ada di A, maka A tidak tertutup. Nah, untuk itu kita perlu 2 anggota di A. Kita ambil sembarang A per B, C per D elemen A. Kenapa kita ambil 2 anggotanya berbentuk A per B, C per D? Karena kita lihat kembali, karena himpunan A tadi itu berbentuk A per B, di mana B-nya bilangan ganjil dan FPB dari pembilang dan penyebutnya sama dengan 1. Oleh karena itu kita ambil 2 anggota A itu yang berbentuk A per B, C per D, bukan bentuknya X, Y, ya, karena itu tidak sesuai dengan notasi himpunan dari A tersebut. Ya, jadi ingat, ketika kita ambil, kita harus sadar bagaimana bentuk dari himpunan yang kita notasikan tadi. Nah, sekarang kita ambil sembarang 2 anggota di A per B, C per D, di mana B dan D-nya bilangan ganjil, penyebutnya ganjil, dan FPB pembilang dan penyebutnya sama dengan 1. Jadi anggota di A itu punya syarat. Yang pertama, dia berbentuk rasional. Terus yang kedua, penyebutnya ganjil. Yang ketiga, FPB pembilang dan penyebutnya sama dengan 1 atau bentuk yang paling sederhana. Kalau syarat-syarat tadi itu terpenuhi, maka hasil penjumlahan tadi tetap ada di A, atau A-nya memiliki sifat tertutup. Sekarang kita operasikan A per B tambah C per D, kita operasikan menjadi AD plus BC per BD. Pertanyaannya adalah apakah
hasil penjumlahan ini ada di A. Bentuk rasionalnya udah. Berarti pertanyaan yang berikutnya adalah apakah penyebutnya ganjil? Apakah BD ini ganjil? Terus yang kedua, apakah FPB dari AD plus BC dengan penyebutnya BD sama dengan 1? Kalau FPB dari pembilang dan penyebut ini sama dengan 1, ya menjadi lebih mudah, artinya hasil penjumlahan ini ada di A, ya. Akan tetapi pertanyaannya, ya, bagaimana kalau FPB-nya tidak sama dengan 1? FPB dari si pembilang AD plus BC, BD si penyebut ini tidak sama dengan 1. Maka kita perlu suatu proses untuk menunjukkan bahwa hasil penjumlahan ini tetap ada di A. Oleh karena itu, kita pandang hasil penjumlahan ini, hasil ini AD plus BC BD ini dalam dua kemungkinan dari segi FPB dari pembilang dan penyebutnya. Jadi ada dua kemungkinan dari FPB pembilang, BD penyebut. Kemungkinan pertama adalah FPB-nya sama dengan 1. Itu berarti AD plus BC per BD adalah bentuk paling sederhana. Syarat yang pertama itu udah terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyebutnya bilangan ganjil? Kita tahu bahwa B dan D-nya ini bilangan ganjil karena kita ambil sembarang tadi. Di sini lihat, diperhatikan di bagian atas ini, B dan D-nya bilangan ganjil. Ya, karena B dan D-nya bilangan ganjil, tentunya B kali D, BD pastilah bilangan ganjil, ya. Karena kalau genap kali ganjil hasilnya genap, ganjil kali ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Ya, kita dapat membuktikan tapi tidak dalam video ini, ya. Tapi kita akan gunakan saja fakta tersebut bahwa B dan D-nya ganjil, maka BD juga bilangan ganjil, ya. Dari kalimat-kalimat ini, ya, kita bisa katakan kalau kemungkinan pertama ini AD plus BC, BD FPB-nya sama dengan 1, maka hasil penjumlahan dari AB plus CD itu ada di himpunan A. Apakah itu sudah cukup membuktikan bahwa A tertutup? Belum. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan keduanya adalah FPB dari pembilang AD plus BC dan penyebut BD tidak sama dengan 1. Maka ada faktor persekutuan bersama antara pembilang AD plus BC dan penyebut BD, misalkan saja Y tidak sama dengan 1. Nanti akan ada contoh supaya bisa memahami kenapa bisa seperti itu, ya. Nah, tapi pembuktian formalnya adalah sebagai berikut, ya. Jadi karena FPB yang tidak sama dengan 1, maka ada faktor persekutuan bersama, yaitu si Y yang tidak sama dengan 1. Sehingga penyebut dari bentuk yang paling sederhana bukan lagi BD, tetapi si Z. Dari mana si Z ini? Ya, si Z ini merupakan hasil perkalian antara Y ini adalah si FPB-nya dengan Z. BD sama dengan Y kali dengan Z. Contohnya ini, ya. 8/12. Ini FPB-nya tidak sama dengan 1, yaitu 4. Jadi Y-nya adalah 4, ya. 8/12 ini bukan bentuk yang paling sederhana karena FPB-nya 4, Y-nya 4, ya. Jadi saya coba ikuti kalimat pada pembuktian ini. Nah, perhatikan AD plus BC-nya saya ganti dengan 8, BD-nya adalah 12. Kemungkinan kedua adalah 8,12 tidak sama dengan 1. Maka ada faktor persekutuan bersama antara AD plus BC dan BD. Misalkan saja Y-nya sama dengan 4. FPB dari 8 dan 12 itu sama dengan 4. Ya. Sehingga penyebut dari bentuk yang paling sederhananya menjadi Z, yaitu 3.
menjadi 3. Kenapa? Karena 12 ini sama dengan 4 dikali Z3. 4 dikali dengan 3, yaitu 4 kali 3 ini sama dengan 12. Jadi bentuk yang bukan paling sederhana itu menjadi bentuk paling sederhana apabila kita bagi si pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. Semula FPB-nya adalah BD 12, sekarang menjadi 3. 3 ini diperoleh dari 12 dibagi dengan FPB-nya sama dengan 3. Inilah maksud dari kalimat ini ya. Karena FPB-nya tidak sama dengan 1, si BD ini kita bagi dengan Y FPB-nya menjadi dengan Z, sehingga penyebutnya bukan lagi 12 tapi menjadi 3, yaitu si Z. Pertanyaannya, apakah si Z ini adalah bilangan ganjil? Kalau iya, maka hasil penjumlahan A per B tambah C per D yang hasilnya adalah AD plus BC per BD itu bisa kita sederhanakan menjadi penyebutnya Z ya. Kalau Z itu bilangan ganjil, maka hasil penjumlahan tadi tetap ada pada himpunan A. Ingat, himpunan A itu adalah himpunan bentuk rasional di mana bentuk yang paling sederhananya memiliki penyebut bilangan ganjil. Sekarang, penyebut paling sederhana dari AD plus BC per BD itu adalah Z. Pertanyaannya adalah apakah Z ini adalah bilangan ganjil? Ya. Pada slide sebelumnya kita tahu BD itu bilangan ganjil, maka Y dan Z ini haruslah bilangan-bilangan ganjil. Kenapa demikian? Kita ingat bahwa genap kali genap itu sama dengan bilangan genap. Genap kali ganjil sama dengan bilangan genap. Ganjil kali ganjil sama dengan bilangan ganjil. Karena BD ini ganjil, maka satu-satunya kemungkinan adalah Y-nya harus ganjil, Z-nya harus ganjil. Dengan demikian, penyebut dari bentuk paling sederhananya, penyebut dari bentuk paling sederhana dari AD plus BC per BD itu merupakan hasil penjumlahannya. Jadi saya ulangi, penyebut dari bentuk yang paling sederhananya adalah bilangan ganjil. Dengan demikian, ketika FPB-nya sama dengan 1, dia anggota dari A. Ketika FPB-nya tidak sama dengan 1, maka hasil penjumlahan tadi bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan FPB-nya. Hasil penyederhanaan dari AD plus BC per BD, penyebutnya yang awalnya BD setelah disederhanakan, hasilnya adalah Z. Z ini ternyata adalah bilangan ganjil. Dengan demikian, ya, kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua, kedua-duanya menyatakan bahwa hasil penjumlahan AD plus BC per BD haruslah anggota dari A. Dengan demikian, operasi tambah bersifat tertutup pada himpunan A. Sekarang sifat yang kedua adalah sifat asosiatif penjumlahan. Ya. A ini adalah himpunan bagian dari bilangan rasional. Jadi A ini adalah himpunan bilangan rasional yang memiliki sifat khusus di mana bentuk paling sederhananya adalah memiliki penyebut bilangan ganjil. Q itu sendiri, himpunan bilangan rasional Q itu sendiri adalah grup yang memiliki sifat asosiatif. Q saja yang besar itu asosiatif, apalagi yang sebagian dari Q itu juga memiliki sifat asosiatif. Jadi kita memanfaatkan saja kesepakatan bahwa himpunan bilangan rasional Q adalah grup yang memiliki sifat asosiatif. Jadi karena A subset dari Q dan Q
memiliki itu adalah grup yang memiliki sifat asosiatif penjumlahan, maka subhimpunan atau subsetnya pasti memiliki sifat asosiatif penjumlahan. Sifat yang kedua terpenuhi. Sekarang sifat yang ketiga, memiliki identitasnya. Identitas di sini adalah si nol. Nah, yang jadi pertanyaan, jadi ketika kita memilih suatu anggota sebagai identitas, maka kita pastikan terlebih dahulu yang kita pilih ada pada himpunan tersebut. Saya ulangi, ketika kita memilih suatu anggota sebagai identitas, maka kita pastikan anggota yang kita pilih ada di himpunan tersebut. Ingat, kalau kita lihat kembali definisi dari identitas, ada E elemen A, untuk setiap A elemen A memiliki sifat atau berlaku A tambah E sama dengan A sama dengan E tambah A. Jadi dalam definisi identitas tadi, kuantor yang digunakan yang pertama adalah pilih salah satu elemen anggota dari A. Yang kita pilih adalah 0. Pertanyaannya, apakah 0 ini anggota dari A? Ya, karena 0 ini dapat dinyatakan sebagai 0/1 dan penyebutnya adalah bilangan ganjil. Jadi 0 ini ada di A dan memiliki sifat A per B tambah 0 sama dengan A per B sama dengan 0 tambah A per B, maka 0 adalah identitas di A. Kemudian kita akan membuktikan sifat yang keempat, yang terakhir, bahwa setiap anggota di A memiliki inverse atau ada inverse. Untuk setiap A elemen dari A ada inverse A elemen dari A. Berarti kita memilih salah satu anggota yang menjadi inverse. Ketika kita milih sama seperti identitas, kita harus memastikan apa yang kita pilih itu ada di A. Kalau kita punya A per B, maka secara alamiah atau secara biasanya kita akan memilih negatif A per B sebagai inverse. Jadi saya ulangi, kalau kita punya anggota A yang berbentuk A per B, di mana B-nya penyebutnya ganjil dan merupakan bentuk yang paling sederhana, maka secara naluriah kita memilih negatif A per B sebagai inverse-nya. Nah, pertanyaannya, apakah negatif A per B itu ada di A? Sekali lagi, kalau kita ingin memilih sesuatu, maka kita pastikan apa yang kita pilih ada di himpunan tersebut. Pilih identitas 0, kita pastikan si 0 anggota A. Memilih negatif A per B sebagai inverse dari A per B, kita harus pastikan negatif A per B itu ada di A. Oleh karena itu, ya, kalimat berikut ini itu ingin menyatakan bahwa negatif A per B itu pasti di A. Mengapa? Karena B-nya bilangan ganjil dan FPB A, B itu sama dengan FPB negatif A, B. Ya, kita bisa look back di teori bilangan, tapi dari teorema Terbiel, teori bilangan, kita tahu bahwa A per B, FPB-nya itu sama dengan FPB dari negatif A, B sama dengan 1. Ya, karena B-nya ganjil, kemudian FPB dari negatif A, B sama dengan 1, maka negatif A per B ini adalah anggota dari A. Di mana kalau kita operasikan A per B tambah negatif A per B itu hasilnya sama dengan identitasnya, yaitu 0. Oleh karena itu, A memiliki sifat yang keempat, yaitu inverse. Tertutupnya udah, asosiatifnya sudah, identitasnya sudah, inverse-nya sudah. Dengan demikian, kesimpulannya adalah A grup. Demikian contoh pembuktian grup. Selamat belajar.